Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis taklim. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tafsirul Quran perkata, di mana pada malam hari ini kita sampai pada ayat suratul Baqarah ayat ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini berkenaan dengan umat Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini sama dengan ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya, di mana umat Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW itu tinggalnya adalah di pinggir Madinah mereka. Ada 3 klan besar, yaitu adalah Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nazir. Bani Nadir pakai dot. Ada 3 klan dari kaum Yahudi. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu kehidupan Madinah itu sudah sangat dinamis sekali. Sebelum Islam masuk ke Madinah. Dan di sana ada suku Arab yang asli, penduduk asli, ya. Kalau tadi Yahudi dan pendatang tadi ya. Mereka tinggal di pinggir Madinah. Penduduk asli itu ada 2 klan besar, suku Aus dan suku Khazraj. Itu penduduk aslinya, mayoritas di situ. Nah, tetapi penduduk asli tadi, Aus dan Khazraj tadi, itu mereka penyembah berhala. Mereka tidak punya kitab. Mereka tidak punya pengetahuan tentang agama. Mereka tidak tahu bahwa nanti ada hari kiamat. Mereka tidak tahu nanti akan ada hari kebangkitan. Ya, ada hari pembalasan, tidak tahu. Sedangkan Yahudi tahu mereka. Ya, mereka tahu dari kitab Tauratnya itu. Jadi satu musyrik ya karena penyembah berhala, yang satu adalah Yahudi dengan kitab Tauratnya. Jadi beda ini, beda beda secara level keyakinan jelas jauh berbeda ini. Nah, suku Aus dan Khazraj ini itu selalu bersaing mereka, bertikai ya. Bahkan kemudian pertikaian itu mengarah kepada peperangan. Bertikai, beda pendapat, perang. Ada gesekan sedikit, perang, begitu itu mereka. Dan kaum Yahudi itu ikut-ikutan, ternyata mereka ikut-ikutan dan mereka kemudian ya masuk ke dalam sekutu-sekutunya. Sekutu dari Aus adalah Bani Quraidah dan sekutu dari Khazraj adalah Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Jadi mereka ya sengaja meleburkan diri kepada 2 suku tersebut. Dan mereka memang memelihara pertikaian itu sebenarnya. Supaya mereka eksis. Jadi ada kalanya ketika mereka pengen eksis secara politik gitu ya. Itu mereka menciptakan ya pertikaian itu dan mereka punya andil di situ. Ketika bertikai mereka seolah-olah tampil sebagai kawan, satunya dengan satunya begitu. Karena mereka menjaga supaya kalau Aus dan Khazraj ini bersatu, malah mereka akan tersisih itu, kaum Yahudi itu. Jadi ada ini juga, ada politik juga tuh ya. Divide it impera. Mereka seolah-olah berkoalisi, tetapi sebenarnya mereka mempertahankan eksistensinya itu. Nah, ini juga kemudian terjadi ya pada masa kita saat ini ya, dan mungkin sampai akhir zaman ini ya. Ini menjadi pelajaran juga kepada kita bahwa ya Yahudi dengan koalisinya itu bertikai, mereka bisa berperang antar mereka. Ya, antara satu agama bisa berperang itu. Gara-gara koalisi tadi itu, politik tadi itu ya. Nah, kita juga ya hampir saja itu di masa pemilu tahun sebelumnya itu, di periode sebelumnya itu seperti itu. Pertikaian begitu tajam. Ya, sampai-sampai kemudian kita dengan sesama muslim kita itu lebih lebih deras pertikaiannya gitu ya. Seolah-olah agama ini menjadi apa ya nomor sekian gitu ya. Yang penting kelompok siapa kamu? Maka satu disebut sebagai kampret, satu disebut sebagai cebong. Sama-sama nggak baik itu kan. Ya, ya itu. Akhirnya kampret sama cebong ya. Pertikaian demikian. Tapi alhamdulillah kemudian kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sampai kemudian bertikai penumpahan darah. Pertumpahan darah. Sedangkan kaum Yahudi tadi itu sampai bertumpah darah itu. Gara-gara masalah eksistensi tadi itu.
Wa id akhadna, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian. Apa perjanjiannya? La tasfikuna, agar kalian tidak menumpahkan dima'akum, darah kalian. Kalian tidak menumpahkan darah antar sesama kalian. Ini janji yang telah mereka ya ikrarkan ketika Taurat itu diberikan kepada mereka. Ya, itu kisah sebelumnya itu dari mulai nenek moyangnya itu sampai diangkat Gunung Tursina untuk mengancam mereka kalau mereka tidak mau taat kepada Taurat akan ditimpakan Gunung Tursina itu, ya. Sampai janjinya itu diangkatkan gunung itu. Mereka berjanji itu untuk menaati Taurat. Dan poin-poin Taurat ini kemarin disebutkan di ayat sebelumnya, dan ini juga bahwa mereka tidak akan menumpahkan darah. Artinya apa? Berperang antar sesama agama. Wala tukhrijuna, dan kalian tidak mengusir anfusakum, diri kalian, min diyarikum, dari kampung halaman kalian. Mereka tidak akan mengusir ya dari kampung halamannya. Summa aqrartum, kemudian kalian berikrar, ya. Awalnya tidak mau, kemudian berikrar, dan kalian sampai pada masa Nabi Muhammad SAW juga berikrar. Karena kalian pelajari Taurat itu, kalian pahami Taurat itu, dan kalian yakini isi Taurat itu. Wa antum tasyaduna, dan kalian tasyaduna itu bersaksi. Artinya bersaksi atas kebenaran Taurat itu. Yaitu tidak menumpahkan darah dan juga tidak mengusir kaumnya dari kampung halamannya. Itu udah janji. Summa antum. Summa, kemudian antum kalian wahai haulaiya, wahai Yahudi, wahai Bani Israel pada masa Nabi Muhammad SAW. Ini bukan pada masa Nabi Musa ini. Taqtuluna, kalian saling membunuh. Anfusakum, diri kalian. Jadi membunuh diri kalian itu maksudnya kalau kamu membunuh saudaramu, maka nanti ada pembalasan dari saudaramu juga membunuh kamu. Maka terjadi tumpah darah, pembunuhan. Dan kalian itu berasal pada dari jiwa yang sama, dari turunan yang sama, keturunan yang sama. Maka di sini disebut anfusakum, diri kalian sendiri. Kalian saling membunuh. Tadi itu suku Bani Nadir, ya Yahudi, kemudian berkoalisi dengan Khazraj yang tidak menyembah berhala tadi, dan kaum Bani Quraidzah adalah berkoalisi dengan suku Aus. Mereka kemudian bertikai, berperang, udah kalau berperang udah bunuh-bunuhan itu. Ya kalau sekarang itu geng lah, ya geng antar geng kelompok ini dan geng kelompok ini tawuran. Nah itu kan berarti itu kan apa? Tidak jauh beda dengan yang disebutkan pada ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak termasuk yang itu. Ya, yang di gang mana ya, kelompok pemuda di sana pemuda tawuran. Atau bahkan kita mengurut dada kita ya, sangat prihatin. Ini terjadi pada pelajar-pelajar kita. Justru persatuan pelajar itu akan bangga kalau dia tawuran dengan pelajar yang lain. Ditanamkan kebanggaan itu. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ya kalau itu terjadi berarti ya ayat ini kontekstual sekali dengan kondisi kita saat ini. Watu khrijuna, dan kalian mengusir fariqon, sebagian, segolongan, minkum, dari kalian, min diarihim, dari kampung halamannya. Kalau udah bertikai, menang, diusir itu. Betul-betul diusir. Dan dirampas. Ya, segala yang bisa dirampas, dirampas. Itu tingkah lakunya Yahudi. Yang diomong ini Yahudinya. Kenapa? Karena Yahudi memegang kitab. Sementara Aus dan Khazraj tidak pegang kitab, tidak punya kitab mereka. Mereka tidak yakin pada hari pembalasan. Kalian kan yakin gitu ya. Nah itu. Tazaharuna, kalian saling membantu. Alaihim, menghadapi mereka. Bil ismi, dalam kejahatan.
Ya, gara-gara tadi itu saling gengsi antar kelompok. Ya. Digesek dikit perang, gesek dikit perang itu. Keinjak kakinya perang. Udah begitu terus itu kerjaannya itu sebelum Islam datang ke Madinah itu seperti itu kondisinya. Wal udwani dan permusuhan. Kalian saling membantu dalam kejahatan dan permusuhan. Nah, tapi wa tukum jika mereka datang kepadamu usaro sebagai tawanan perang, yang kalah perang itu kan ditawan. Tufaduhum, kalian menebus mereka. Ya, jadi itu paradok ya, paradok. Perang, bertikai, kalau nanti kalah ditawan, kemudian temannya akan datang untuk menebusnya. Ya, teman Yahudi itu, sesama Yahudi itu, yang tebus menebus ini sesama Yahudi. Aus Hazraj tidak tahu menahu hal itu. Jadi kalau Ausnya menang, Aus punya tawanan, nanti suku lawannya itu dari Yahudi ya akan datang kepada suku sekutunya Aus untuk menebus temannya yang ditawan tadi. Nah, suku Yahudi yang sekutunya Aus pemenang tadi akan menerima itu. Dan kata mereka, tebus menebus itu adalah menjalankan Taurat. Wahua padahal yang pembunuhan, kemudian mengusir dari rumah, dari kampung halaman, saling membantu dalam kejahatan dan permusuhan, itu muharramun, dilarang, diharamkan alaikum pada kalian semua. Ikhrajuhum, yaitu mengusir mereka. Jadi itu hal itu dilarang semuanya. Afatuk minuna bi ba'dil kitab. Afatuk minuna apakah kalian beriman? Bi ba'dil kitabi pada sebagian kitab Taurat. Watakfuruna dan kalian ingkar bi ba'din pada sebagian yang lain. Jadi sampai-sampai Aus dan Hazraj juga saling tanya ketika itu. Kamu kok ngapain nebus-nebus begini? Gitu kan. Nah ini kami dituntun dalam Taurat begini caranya. Kalau ada kawan kami seagama, kemudian ditawan, maka kami diperintahkan untuk menebus. Terus ditanya lagi sama temannya suku Arab tadi, ya, suku Aus tadi atau Hazraj. Lalu kenapa kalian ikut perang begitu? Ya kami kan malu kalau tidak membela kalian, gitu ya. Kami ini kan apa teman kalian, berkoalisi dengan kalian. Jadi ya kami ikut kalian gitu ya. Jadi paradok ini. Maka apakah kalian beriman pada sebagian kitab Taurat yang berupa tebus menebus tadi, dan kalian ingkar pada bagian yang lain yang berupa tidak boleh membunuh, tidak boleh mengusir, tidak boleh merampas. Kalian lakukan itu, tebus menebus juga kalian lakukan itu dengan alasan mengikuti Taurat. Dan kalau ada seorang yang beriman pada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain, ingkar pada sebagian yang lain, maka hukumnya adalah ingkar pada seluruh kitab itu. Jadi kita pun demikian. Tidak boleh satu ayat pun dalam Al-Quran kemudian kita ingkar. Maka ini ya, misalkan ini ya, termasuk ayat poligami misalkan. Itu jangan sampai kita anti poligami. Karena kalau anti poligami, anti ayat. Ya, anti ayat kita. Bahaya sekali itu. Kita no poligami. Al-Quran menyatakan boleh poligami dengan catatan, dengan syarat tertentu, ya, dengan kondisi, situasi dan kondisi, bukan ditutup sama sekali. Bahaya sekali itu ya, karena ada golongan-golongan yang anti poligami. Salah satu contohnya itu. Maka semua ayat dalam Al-Quran kita terima dengan penuh keyakinan, agar jangan sampai kita tergolong sebagaimana Yahudi ini. Dan tadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ya kita hubungan seagama itu jauh lebih tinggi daripada hubungan kita seantar apa kelompok. Jangan sampai kemudian karena berbeda partai, karena berbeda capres,
kemudian kita saling gontok-gontokan, saling caci maki dan sebagainya. Untuk apa caci maki seperti itu? Untuk apa sampai berperang? Sampai adu otot? Untuk apa? Sedangkan dia adalah saudara kita, Muslim. Dulu ya, waktu ada capres dua, Pak Prabowo sama Pak Jokowi, ya begitu ininya ya, polarisasi begitu tajam. Maka begitu selesai Pilpres, Pak Prabowo ikut Pak Jokowi. Terus dulu itu bertikai tajam untuk apa gitu. Nyatanya begitu Pak Jokowi jadi, Pak Prabowo ikut Pak Jokowi. Ya. Jadi ya maksudnya itu adalah bahwa hubungan kita dengan sesama muslim itu hendaklah lebih kita utamakan daripada kita hanya berbeda pilihan capres atau kemudian pilihan politik ya. Itu. Kalau kita seperti ini ya, maka tidak jauh ubahnya dari Yahudi. Nah, ini kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian beriman pada sebagian kitab dan kalian ingkar pada sebagian yang lain? Maka balasannya adalah fama jazau. Fama maka tidaklah, tidak ada jazauman, balasannya yang pantas bagi orang yaf'alu zalika, yang dia melakukan hal demikian. Apa itu? Beriman kepada sebagian kitab dan ingkar pada sebagian yang lain. Minkum dari kalian illa khizyun, kecuali kenistaan. Fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Kalau terjadi demikian, maka kalian akan ditimpakan kenistaan. Ini terjadi pada Yahudi. Yahudi itu dari dulu itu apa? Hidupnya itu kayak begitu ya, terlunta-lunta gitu. Maka pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, itu akhirnya apa? Bani Quraizoh lenyap, ya. Kemudian Bani Nadir tersingkir sampai ke Yaman dia, tersingkir sampai ke Syam, ya. Tidak ini, karena mereka bertikai nggak jelas begitu, iman pada sebagian, kafir pada sebagian yang lain. Dan kaum Yahudi kan terakhir kemarin terjadi di tahun 1930-an, 1940-an itu kan dibinasakan oleh Hitler. Maka ada 9 juta kaum Yahudi di Eropa, itu 6 jutanya dibunuh secara massal. Yang mereka tidak punya tempat tinggal, kemudian berkelana. Ya, itu kehinaan itu. Ya, kemudian ada yang kasihan diberikan tanah di Palestina. Ya, itu kan sebenarnya bukan tanah mereka itu. Mereka kan asalnya di mana-mana itu kan. Nah, sekarang begitu lagi merebut ulah lagi. Nanti akan dihinakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sebenarnya tidak nyaman hidupnya. Cobalah, tidak nyaman hidupnya. Mereka itu kalau ada suara sirine takut mereka, wah, pontang-panting lari ke bawah dan sebagainya. Kehidupannya begitu terus. Ada sirine, tahu-tahu nanti dikira roket gitu ya. Mereka nggak nyaman hidupnya. Apakah nyaman hidup seperti itu? Bukankah nyaman kita ya? Kita makan pecel lele ya, pecel ayam di pinggir jalan, masya Allah lahapnya ya Allah, sambelnya enak banget nih. Mangan pecel lele ya, makan apa di restoran, kita ke tol misalnya gitu ya, pengen makan ini makan itu, nyaman sekali, kita ibadah nyaman sekali. Ini kan alhamdulillah, kita syukuri begitu ya. Sedangkan mereka Yahudi itu serba takut hidupnya ya. Belum lagi wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat yuraduna, mereka akan dikembalikan ila asyaddil azab, pada azab yang paling pedih, paling berat ya. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau di dunia mah begitu ya. Belum lagi di akhirat itu nanti akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka ingkar kepada kitabnya. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, itu lengah, amma, dari apapun, ta'maluna, yang kalian kerjakan. Allah tidak lengah sedikit pun atas apa yang kalian kerjakan. Ya.
Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Ini balasannya ini. Ulaika mereka itulah ya yang ingkar pada sebagian kitab, iman pada sebagian kitab lain, ya. Mereka berperang mengingkari janjinya, tapi kemudian mereka menebus karena alasan mengikuti Taurat. Adalah alladzina, yaitu orang-orang. Kenapa alasannya? Alasannya mereka apa sih? Mereka itu adalah ishtarau. Mereka itu membeli al hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirah, dengan akhirat. Ternyata motivasinya adalah mendapatkan eksistensi di dunia, mendapatkan kehidupan dunia. Dengan tadi itu, dengan menciptakan pertikaian terus, ya, supaya mereka eksis, maksudnya begitu. Itu, ya itu, mereka langgar supaya eksis. Ya, kita bertikai dengan sesama Muslim supaya apa ini? Kalau kita di bawah supaya apa gitu ya? Ya kalau mereka yang atas jadi caleg itu supaya jadi anggota dewan kan begitu. Jadi dunia akhirnya. Ya sampai kemudian sesama saudara saling bertikai, beda partai perang sama saudara. Masya Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Fala yukhaffafu, maka tidaklah akan diringankan anhum, dari mereka itu, al azabu, itu siksaan. Ini ancaman Allah yang begitu mengerikan, tidak diringankan walau saatan, meskipun 1 jam, meskipun 1 saat. Sedangkan kalau di dunia kadang diringankan, kita dikasih waktu jeda istirahat, di akhirat tidak ada istirahatnya. Wah, mengerikan sekali. Walahum yunsorun, dan mereka tidak akan ditolong oleh siapa yang bisa menolong di akhirat. Siapa, nggak ada yang bisa menolongnya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Ya, sudah ada cerminan untuk kita semua bahwa kita, ya, dengan sesama Muslim kita, terutama sama Muslim, adalah satu jasad, satu, ibarat satu badan. Satu sakit, maka yang lain terasa sakit. Jangan kemudian kita malah menyakiti saudara sesama kita. Ya, dengan selain Muslim saja, namanya kafir zimmi, ya, orang kafir yang bukan Islam, tapi dia mau berdamai dengan kita dilarang menyakiti mereka, dilarang oleh agama. Ya, apalagi dengan sesama sesama Muslim. Wallahu a'lam bisawab. Demikian bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.